Ya, oke. Kembali lagi di tutorial selanjutnya di part kedua. Sesuai dengan judul, ini kita akan membahas terkait dengan basic routing ya. Kita buka dulu website Express-nya, kemudian di bagian Getting Start Basic Routing. Intinya dia basic routing ini untuk memanggil sebuah endpoint ya. Jadi di sini dia menggunakan metode seperti ini, ada struktur pemanggilan routes ya. Pertama app di Express ya, di Express kita menggunakan app dot metodenya apa, kemudian di dalamnya ada parameter path dan handlernya. Di dalam metode ini ada beberapa tipe metode yang biasa digunakan ya, kita bisa klik HTTP request method ini. Nah, di sini ada tipe-tipenya, ada tipe get, kemudian head, post, put, delete, connection dan seterusnya. Yang sebenarnya yang paling sering dipakai itu ya paling ini aja sih, get, post, put, delete sama patch mungkin ya. Kita langsung coba aja. Yang kemarin kita kan sudah mempraktekkan yang ini ya, app.get/request respon, kemudian kita kirimkan respon res.send hello world ya. Nah, ini ya contohnya ini ya, ini adalah route get ya. Nah, gimana kalau untuk route customer, misalkan nih yang post, route customer kan dia menggunakan metode post ya. Oh ya, kita coba jalanin dulu, kita clear dulu aja npm run start enter, kita tunggu. Oke, sudah berjalan. Port 3001, oh ya ini ganti aja 3000 juga enak. 3000 kalau 3000 enter. Nah, halaman dashboard, kemudian kita slash about enter, halaman about. Nah, sesuai ya. Nah, misalkan kita coba slash customer. Nah, kan get customer, kenapa? Karena dia metodenya post. Metode post ini hanya bisa digunakan menggunakan sebuah tools ya. Contohnya kita gunakan Postman. Nah, kita buka. Kalau teman-teman belum download, bisa download, cari aja di internet Postman, kemudian nanti download Postman, nanti teman-teman bisa register dulu, kemudian nanti bisa langsung menggunakan. Balik ke metode route-nya awal, ini cancel aja nggak apa. Nah, terus kita coba bikin ini ya, folder baru ya, misalkan collection baru, kita bikin ini namanya belajar Express, enter. Nah, terus di dalamnya kita klik titik 3 atau kita langsung Express saja. Ini contoh apa ya, metode proyek-proyek yang pernah saya gunakan nih di baru save. Ini juga save aja, about save Express review. Nah, kita masukkan di sini parameternya, misalkan contohnya di route-nya ya, kita bahas 3000, itu masuk ke sini. Send keluarnya halaman dashboard sama seperti yang ada di sini ya, halaman dashboard sama seperti yang ada di sini di browser. Nah, kemudian kita coba yang about tadi ya, about apakah bisa juga send. Nah, halaman about sama ya. Selanjutnya kita yang coba yang metodenya post ya, post. Ini metode post. Nah, kita slash customer misalkan, terus customer, metodenya kita ganti dulu post. Nah, send halaman customer. Nah, dia muncul. Baru dia muncul seperti itu. Jadi dia tidak bisa langsung di browser sini, tapi dia melalui
sebuah tools buat untuk mencoba API menggunakan salah satunya menggunakan Postman seperti itu. Terus kenapa bikin API ini menggunakan Express ya, karena Express termasuk ringan. Terus nanti juga biasanya saya juga belum menjelasin ya terkait dengan HTTP metodenya. Jadi HTTP method misalkan get ya, get ini buat nampilin data, misalkan tinggal nampilin aja, nampilin gitu. Misalkan mau nampilin halaman A, halaman dashboard, nampilin data customer, nampilin data user dan seterusnya. Nah kalau post itu biasanya untuk mengirimkan data, biasanya melalui form atau masukkan datanya lah, misalkan memasukkan username, password dan seterusnya. Nah format daripada Express ini nanti berformatnya JSON gitu. Jadi JSON tuh JavaScript Object Notation. Jadi nanti data yang muncul itu nanti bersifat dinamakan JSON ya, data JSON. Contohnya kita coba di sini ada param, authorization, header, body, script dan setting. Kita coba ke bagian body, terus kita ke raw. Nah JSON, tipenya JSON. Lalu kita masukkan coba objek ya, kurung berawal. Di sini kita kasih dua username, ini namanya admin, sama password. Kita petik dulu ya, password admin 3. Nah kita coba send, berhasil. Nah di sini belum muncul, kenapa? Karena kita coba ini ya, bikin log console log dulu. Nah di sini kita kasih rec.body, enter, kita kirimkan lagi, belum muncul. Nah di sini tulisan undefined. Kenapa di undefined? Karena ini kita kasih ini ya, key dulu ya, misalkan biar gampang. Misalkan get, kita gini dulu, bisa kasih bracket, ini get data customer, ini namanya kasih key. Jadi misalkan kita konsol-kan biar mudah tuh, kita kasih key, kemudian di belakangnya kita kasih value-nya. Jadi kita misalkan get, kita send username admin, password admin 13, kita send. Nah ini ada get data customer undefined. Jadi ini digunakan untuk ketika troubleshooting, biar gampang aja sih sebenarnya. Terus kenapa ini nggak bisa undefined? Karena kita harus menginstal yang namanya library body parser kalau nggak salah ya, body parser sepertinya. Kita coba, kita buka terminal baru aja, kita buka npm install body parser. Sebelum enter, di sini kita coba, saya menjelaskan terkait dengan rig.body nih. Jadi saya menjelaskan ini ya postnya. Jadi app.post, jadi kita mengirim data ke root customer dengan request dan responnya. Kita ini namanya functional component atau raw function, sorry. Kita console log, ini kita kasih key-nya ke data customer, kemudian kita rec.body. Rec.body ini adalah request dari yang kita ambil body-nya gitu. Contohnya misalkan kita ini ya, kita npm sih salah. Jadi request itu digunakan ketika ini ya, misalkan ini console body, misalkan ini data customer undefined. Nah, misalkan kita body-nya kita hapus, kita drag aja, kita save, terus kita send. Nah maka akan muncul banyak ini ya, banyak objek, array dan seterusnya, yang kita juga belum ketemu nih path-nya ini. Terus kita mau cari ini loh, kita mau munculkan username dan password ini biar muncul di dalam komen bawah ini ya, di terminalnya. Cuman di sini belum muncul karena kita
perlu ya namanya library, yaitu namanya body parser. Jadi kita install dulu body parser, npm install body parser. Nah, enter, tunggu. Oke, selesai. Nah, kita di sini kita kasih titik body, save, kita kirim. Cek di sini belum muncul, masih undefined. Oh iya, kita belum itu ya, package installation-nya udah install ya. Oh iya, kita belum panggil, jadi kita harus panggil dulu cons body parser, require body parser, terus body parser dot JSON. Ya, seperti ini sepertinya. Kita coba dulu apakah bisa. Kita send, masih undefined ya. Ini jadi tanpa edit. Kita sepertinya butuh variabel. Enggak. Wait. Kita coba cek dulu di nah ini ya, saya lupa. Nah ini ya, saya lupa di bagian ini ya, ini ditambahin app.use dulu. app.use ini apa ya, body parser ini tanpa edit, tanpa itu ya, tanpa itu. Jadi kita langsung modding aja sembarang gitu. Seharusnya benar sih. Kita coba dulu, kita coba send, berhasil. Dan ya muncul data customer, username admin, passwordnya admin13, sesuai dengan apa yang kita masukkan di Postman, seperti itu. Jadi kita kalau misalkan mau manggil username aja juga bisa. Use the package body.username. Kita save, kita send gitu. Jadi kita mengambil username aja. Nah ini ya, data customer admin. Kalau misalkan mau mau yang password juga bisa kita send di sini. Kita cek admin3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba kalau misalkan ini ya, mau membuat query param. Query param digunakan untuk misalkan mau mencari ya, misalkan sini kita buat terus cari. Sini kita ya enter aja dulu. Terus di query param ini kita kasih cari, metodenya post. Query param get aja, get deh. Coba cari halaman. Nah, di sini kita kasih query param itu, save dulu.
Nah, kita coba mau membuat ini ya. Sekarang kita mau mencoba membuat yang namanya query param. Kalau tadi ini kita query biasa, jadi kita mau menyeleksi semua data dan bisa memfilternya juga. Tapi kalau ini kita gunakan query param. Misalkan kita bikin sebuah variabel sama dengan request.query request.query.data request.query.data misalkan log console log data, enter, save, kita cari. Nah, kita masukkan key-nya di sini, misalkan nama alamat, ini kan namanya Andi, alamatnya udah send, berhasil, kita undefined. Kita harus request.body query body apa ya? Apakah bisa? Masih undefined ya. Oke. Request query body, request query paramnya itu ya request.query aja berarti ya. Kita coba send. Nah, muncul ya nama Andi, alamat Jogja. Jadi ini kita menggunakan query param seperti ini ya. Misalkan kita mau mencari di sini, save, enter. Nah, ini alamat upload muncul. Kita mau cari namanya Joko, alamatnya Bantul. Nah, bisa ya. Jadi kita gunakan query param untuk mencari sebuah kolom dengan value A dan kolom alamat, misalkan kolom nama dengan value Joko dan kolom alamat dengan value Bantul. Nah, ini sebenarnya ini belum nyangkut ke database. Nanti kalau kita udah mainan ke database seharusnya lebih mudah dipahami ya. Jadi ini contoh daripada query param. Ya, seperti itu dulu aja. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye.